Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang tipe kepribadian ISTJ ya, sekarang kita beralih ke tipe kepribadian ISFJ. Sebenarnya masih sama ya, dominan SI juga, tetapi di sini fungsi auxiliary-nya berpindah. Untuk ISFJ ini FE. Jadi kedua tipe kepribadian ini memiliki judging function extrovert di auxiliary yang sama. Jadi di sini yang sama itu hanya energinya saja, yakni extrovert. Seperti biasa sebelum kita membahas lebih jauh, ada pertanyaan seperti begini. Pernahkah kita melihat ada ISFJ yang sangat lembut dan penuh perhatian ya, tetapi ada juga ISFJ yang terlihat tegas, kreatif, atau bahkan sangat mendalam dan reflektif. Jadi kita perlu ingat lagi bahwa dari satu MBTI ini bisa terbagi lagi menjadi ke beberapa subtipe, dan tentunya ini berasal dari beberapa faktor, misalnya pengalaman hidup seseorang, ada orang yang misalnya dewasa lebih awal, dan di sini ketika kita berbicara tentang kedewasaan, bukan berbicara tentang kita lebih tua atau kita lebih muda, karena umur itu tidak menjamin. Ada juga orang yang misalnya mereka sudah lanjut usia, tetapi cenderung mereka selalu menjauhi apa yang membuatnya berpikir lebih dewasa lagi. Itu tentunya datang dari dalam diri kita, atau di sini kita biasanya menyebut sebagai nature. Kemudian di sini juga ada faktor eksternal ya, di mana lingkungan juga memiliki pengaruh ya untuk membentuk siapa diri kita. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui di sini itu fungsi kognitif ISFJ ini introverted sensing untuk fungsi dominannya, kemudian ada extroverted feeling ya untuk auxiliary functionnya, dan yang ketiga itu ada introverted thinking, kemudian fungsi inferiornya itu ada extroverted intuition. Namun di sini yang akan kita bahas lebih lanjutnya lagi ternyata ada 4 subtipe, di mana konsep DCNH ini sebenarnya diperkenalkan oleh Dr. Victor Glenko. Hal ini juga sudah disebutkan dalam buku Dr. Dario Nardi. Jadi yang pertama itu ada subtipe ISFJ D ya atau dominan di sini. Kemudian juga ada ISFJ C atau creative ya. Dan yang ketiga ada ISFJ normalizing. Kemudian yang terakhir ISFJ harmonizing atau ISFJ H. Nah, sekarang kita langsung bahas saja satu persatu subtipe ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, di sini sudah ada whiteboard-nya juga, dan kurang lebih sama juga ya seperti di video yang pertama, dan saya juga sudah menjelaskan bahwa ketika kita sudah mengetahui pola dari dominan, creative, normalizing, dan harmonizing ini akan mempermudah kita untuk penjelasan-penjelasan ke depannya untuk tipe-tipe yang lainnya. Jadi kuncinya itu kita harus memahami dominan itu, pola-polanya itu seperti bagaimana ya, dan subtipe yang lainnya juga. Kita mulai saja di sini ke fokus energi dalam DCNH ya. Di sini dalam sistem DCNH ini, setiap subtipe itu memiliki fokus energi yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat satu tipe MBTI bisa tampil dengan karakter yang sangat beragam. Jadi ketika kita memiliki stereotip ISFJ itu, mereka terkenalnya bagaimana? Mereka terkenalnya itu stabil ya, dengan rutinitas, ramah, dan tegas juga dengan FE-nya. Itu memang benar adanya, tetapi jika kita lihat lebih jelas lagi, nah di sini ada beberapa ISFJ yang fokus ke FETE ya, ada yang fokus ke NESE, ada yang fokus juga ke SINI, dan yang terakhir di sini ada ISFJ yang fokus ke TIFI. Nah, untuk mempermudah kita lihat dulu di sini, untuk fungsi kognitifnya seperti yang bisa kita ketahui, ego mereka itu lebih ke SI ya, FE, TI, dan NE. Sementara untuk subconsciousness-nya tinggal dibalik saja, NE, TI, FE, dan SI. Kemudian untuk unconsciousness di sini kebalikan dari energi egonya di sini. Misalnya dari SI menjadi SE, dari FE menjadi FI, TI menjadi TE, NE menjadi NI. Dan untuk superegonya ini kebalikan dari unconsciousness, di mana superego di sini itu NI, TE, FI, dan SE. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, saya menyimpan FE, NE, SI, TI di sini karena ini bagian dari egonya. Sementara yang kedua di sini, TE, SE, NI, FI ini berada dalam ranah unconsciousness atau ranah yang tidak mereka sadari. Jadi inilah yang membentuk identitas si ISFJ ini. Sekarang kita masuk saja ke penjelasan yang pertama. Kita mulai saja dari yang normalizing mungkin ya. SI ini merupakan fungsi dominan dari ISFJ ini. Jadi kita mulai saja di normalizing. Di video pertama saya sempat mulai dari dominan. Sebenarnya supaya lebih teratur kita mulai saja dari normalizing sini. Ini untuk ISFJ normalizing ini memang yang menjadi ISFJ stereotip pada umumnya, di mana ISFJ ini berkaitan dengan stabilitas, rutinitas, struktur, ketelitian, konsistensi jangka panjang juga ya. Kemudian ada juga ISFJ yang fokusnya itu lebih ke auxiliary-nya. Bukan berarti mereka menjadi FE dominan ya di sini, tetapi mereka tetap ISFJ, hanya saja di sini yang menjadi fokus mereka itu ke FE-nya. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini mereka menggunakan FE, TE ya untuk memuaskan SI-nya. Jadi misalnya mereka itu ingin memimpin kelompok, mengatur hubungan sosial itu yang menjadi ideologi dasarnya. Maksudnya itu mereka suka dengan
tradisi, ya. Mereka suka dengan hal-hal yang sudah bekerja dengan baik. Dan di sini mereka ingin menerapkan apa yang mereka percaya tersebut dari SI, ya, tradisi yang mereka pegang, mengubah atau merealisasikannya ke dalam sebuah kelompok. Jadi mereka ingin membuat pengaruh. Untuk ISFJ dominan ini mereka masih SI yang menjadi fungsi kognitif utamanya, tradisi misalnya, ya. Kemudian untuk ISFJ dominan ini mereka benar-benar mengambil action. Untuk ciri-cirinya di sini kita bisa melihat juga bahwa mereka itu lebih ke mengatur hubungan sosial, memimpin kelompok, menjaga harmoni tim, ya. Kemudian mengelola manusia, menjadi figur yang bertanggung jawab. Again, di sini mereka bukan berarti menjadi ISFJ, ya, tetapi di sini mereka menggunakan FE ini untuk memuaskan SI-nya. Kemudian ada juga harmonizing di sini. Seiring berkembangnya waktu, dari dominan bisa juga menjadi harmonizing, di mana mereka juga sudah mulai mengerti, menyadari bahwa melibatkan TI juga sangat penting. Sebenarnya fungsi SI dan TI itu merupakan fungsi yang memang membuat mereka percaya diri, ya, tetapi membuat mereka percaya diri bukan berarti membuat mereka sadar. Maksudnya seperti ini, ya, SI, ya, dan TI ini fungsi kedua dan membuat mereka percaya diri. Tetapi untuk SI ini mereka secara natural percaya diri dan memang bagus. Tetapi TI ini walaupun percaya diri, tetapi bisa kita lihat sebenarnya lebih kuat FE daripada TI. Walaupun mereka percaya diri, bukan berarti mereka bagus dalam hal introverted thinkingnya. Jadi kita bisa lihat polanya itu untuk ISFJ, untuk ISTJ itu mulai dari normalizing, pindah ke dominan, kemudian ke harmonizing, dan yang terakhir creative, seperti begitu. Kita kembali lagi untuk yang harmonizing ini, mereka bukan hanya sekedar mengatur kelompok, mereka bagus juga dalam membangun hubungan interpersonal, tetapi di sini mereka juga mulai membangun empati yang lebih tinggi. Mereka di sini mulai memahami perasaannya sendiri, ya, cara berpikirnya sendiri terutamanya. Untuk karakteristiknya di sini juga bisa kita lihat kedalaman secara emosi, ya, refleksi diri, kemudian memahami manusia, empati yang lebih mendalam, keharmonisan batin juga. Yang terakhir, jika mereka lebih berkembang dan lebih dewasa lagi, mereka akan berakhir di ISFJ creative. Untuk ISFJ creative ini, mereka fokusnya ke NE dan SE, di mana seperti yang bisa kita ketahui, untuk fungsi NE itu fungsi yang benar-benar ditekan oleh ISFJ ini. Untuk ISFJ yang normalizing itu sangat sulit sekali ketika berhadapan dengan eksplorasi pengalaman, karena itu merupakan hal-hal yang baru dan tidak stabil. Sementara untuk yang kreatif, mereka lebih terbuka terhadap hal tersebut. Kemudian untuk ISFJ-C ini juga kreativitas mereka lebih berkembang, ya, improvisasi juga, kemudian ekspresi diri dan menciptakan suasana hidup. Maksudnya itu suasana hidup di sini itu lebih ke bukan itu-itu saja, tidak monoton. Jadi intinya yang bisa kita pahami di sini, karena fokus energinya berbeda, maka walaupun sama-sama ISFJ, ya, cara mereka berbicara, bekerja, menjalani hidup juga bisa sangat berbeda. Kita bisa memastikan kita ada di tahap mana nih. Apakah kita sekarang menjadi ISFJ dominan, atau ISFJ normalizing, harmonizing, atau creative. Itu hanya diri kita yang tahu. Jadi kita perlu merefleksikannya. Sekarang kita bahas lebih lanjut lagi satu persatu, ya. Kita mulai saja dari ISFJ-D. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, hormon yang berkaitan dengan ISFJ-D ini atau dominan, ya, yakni hormon testosteron, ya. Seperti yang bisa kita ketahui, hormon testosteron itu berkaitan dengan adrenalin, ya, berkaitan juga dengan kekompetitifan. Nah, di sini karakteristik umumnya mereka itu cepat mengambil keputusan, pandai mengatur orang, menjaga keharmonisan kelompok seperti yang sudah tadi disebutkan juga, bertanggung jawab besar, fokus pada kebutuhan sosial. Untuk karakteristik karirnya sangat berkaitan dengan koordinator, HR, ya, kemudian pemimpin komunitas juga, kepala organisasi sosial, pengelola tim. Karena mereka di sini fokusnya ke FE. Untuk kelebihannya di sini seperti yang bisa kita lihat, ya, mereka leadershipnya memang kuat seperti TE juga. Yang menjadi ciri khas dari FE ini mereka lebih diplomatis. Selanjutnya di sini juga mereka bertanggung jawab dan mampu menjaga harmoni kelompok. Kemudian tentu saja ada tantangannya, mereka sulit beristirahat, terlalu memikirkan kebutuhan orang lain, ya, seperti yang bisa kita ketahui bahwa extroverted feeling itu mereka terlalu fokus keluar, ya, perasaan orang lain, tetapi mereka mengabaikan perasaan dirinya sendiri. Itulah yang menjadi salah satu tantangannya juga. Jadi intinya di sini mereka itu menyimpan tekanan emosi sendiri. Untuk ISFJ-C, untuk hormonnya itu berkaitan dengan dopamin, ya, di sini. Hormon dopamin itu berkaitan dengan novelty, kebaruan. Jadi tidak nyaman dengan hal-hal yang memang monoton. Harus ada sesuatu yang bisa dibuat sebagai rutinitas, khususnya untuk ISFJ ini. Karena ujung-ujungnya untuk memuaskan introverted sensing-nya, fungsi dominannya. Jadi misalnya tadi SI, ya, FE, TI, ya, dan NE.
Orang yang ISFJ-C ini sudah mengembangkan NE-nya hanya untuk memuaskan SI-nya, seperti begitu ya. Jadi SI-nya itu tetap pertama. Untuk karakteristik karirnya mereka berkaitan dengan musik, seni, desain, dekorasi, pengalaman yang membuat mereka lebih emosional, dan terakhir suasana yang inspiratif. Apapun yang tertera di sini ya bukan berarti ISFJ ini harus masuk ke seni, harus masuk ke musik. Tetapi misalnya, oh saya ISFJ-C tapi saya ingin menjadi pemimpin, apakah bisa? Tentunya bisa. Hanya saja preferensi mereka di sini lebih ke melihat peluang yang baru, kemudian bereksplorasi yang memang berkaitan dengan keharmonisan kelompok. Mereka sudah melalui fokus ke SI, fokus ke FI juga sudah, fokus ke TI juga sudah, dan yang terakhir NE. Untuk kelebihan dan tantangan ya, kelebihannya terlebih dahulu di sini mereka itu lebih kreatif, ya, artistik, adaptif, sosial, dan ramah juga. Kemudian tentu saja ada tantangannya di sini, mereka sulit mengambil keputusan cepat karena mereka sering lompat dari satu ide ke ide yang lainnya. Jika mereka ditawarkan dengan peluang baru, mereka benar-benar ingin mengeksplorasinya. Apakah ini akan bekerja untuk dijadikan sebagai rutinitas nantinya atau tidak? Jika tidak, misalnya mereka lompat lagi ke yang lainnya, seperti begitu ya. Tentunya itu tidak sehat. Yang sehat itu mereka sudah mempunyai beberapa hal yang dijadikan rutinitas oleh mereka. Jadi mereka juga tidak kehilangan arah. Selanjutnya di sini sudah disebutkan barusan bahwa mereka itu mudah kebingungan intinya. Dan yang terakhir di sini mereka sensitif terhadap lingkungan yang negatif. Intuisi mereka di sini lebih aktif. Sekarang kita lanjutkan lagi ke ISFJN. Untuk hormonnya, mereka itu berkaitan dengan serotonin. Hormon serotonin ini berkaitan dengan kestabilan emosi, dan tentunya ini berkaitan juga dengan kestabilan. Untuk karakteristik umumnya, mereka itu di sini lebih stabil, ya, loyal, teliti, bertanggung jawab, sangat konsisten. Ini memang natural kayak gitu ya untuk ISFJ ini. Karena seperti yang bisa kita ketahui, introverted sensing-nya yang pertama. Untuk karakteristik karirnya, jika kita memang berada di ISFJN ini, berkaitan dengan rumah sakit, sekolah, administrasi, institusi formal, pelayanan masyarakat, dunia korporat itu memang hal yang stabil, tidak terlalu meresikokan diri. Tentunya jika ISFJ ini menjadi seorang pemimpin, mereka karakteristiknya ya kurang lebih seperti ini ya. Mereka akan menjadi pemimpin yang lebih fokus ke loyalitas, hal-hal yang stabil, tidak terlalu banyak mengambil resiko. Mereka sangat selektif sekali mana yang harus dijadikan rutinitas. Untuk kelebihan dan tantangannya di sini, kita mulai dulu dari kelebihannya. Mereka konsisten, dapat dipercaya, detail oriented, atau berorientasi pada hal-hal yang detail, sangat peduli terhadap kebutuhan orang lain juga. Dan tentu saja untuk tantangannya di sini mereka itu sulit menerima perubahan mendadak, sangat bertentangan sekali dengan ISFJ-C tadi. Selanjutnya di sini mereka terlalu nyaman di zona yang aman. Yang terakhir di sini mereka kurang nyaman dengan ide yang terlalu abstrak. Kita lanjut lagi sekarang ke ISFJ-H. Nah, untuk hormon yang berkaitan dengan ISFJ-H ini yakni estrogen dan oksitosin. Di mana hormon estrogen dan oksitosin ini berkaitan dengan one-on-one relationship, hubungan yang lebih mendalam lagi. Teman-teman juga bisa googling lebih jauh apa itu hormon estrogen dan oksitosin. Untuk karakteristik umumnya di sini mereka sangat memahami perasaan orang, peka terhadap ekspresi wajah juga, menjadi pendengar yang baik, menyukai hubungan yang mendalam. Jadi karena pengaruh dari TI dan FI tadi ya, mereka di sini mulai memahami orang itu bukan hanya sekedar bersosialisasi saja, tetapi paham, bisa merasakan emosi lebih mendalam lagi karena mereka mungkin saja pernah berada di posisi tersebut. Untuk karakteristik karirnya kurang lebih mereka itu lebih ke konselor, mentor, terapis, seniman, mediator pribadi juga atau personal di sini. Jadi jika mereka misalnya jadi pemimpin, mereka itu lebih selektif dalam hal hubungan juga. Misalnya di sini jika ada ISFJ-H sebagai pemimpin, mereka itu bonding dengan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut lebih baik. Antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya itu lebih kuat. Bukan hanya sekedar memahami emosi orang saja, tetapi mereka juga sangat sadar terhadap pentingnya problem solving untuk masing-masing dari orang yang dipimpinnya. Karena tentunya itu akan berpengaruh ke organisasi secara keseluruhannya. Karena estrogen dan oksitosin ini berkaitan dengan one-on-one relationship juga. Yang terakhir, kita masuk ke kelebihan dan tantangannya. Untuk kelebihannya mereka itu empatik. Jadi intinya di sini mereka lebih bijaksana, ya, observatif juga, dan sangat memahami manusia. Untuk tantangannya, karena seperti yang bisa kita ketahui, introverted thinking, ya, mereka bisa menjadi overthinking, mudah terluka dalam konflik juga, karena mereka itu sangat observatif, ya, dalam hal emosi. Ketika ada konflik, ketika ada hal yang mismatch, mereka benar-benar mudah terluka, sensitif. Dan yang terakhir, karena mereka sangat empati juga, jadi mereka sulit bersikap tegas, berbeda dengan yang dominan. Jadi itulah masing-masing subtipe dari ISFJ ini. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, ISFJ itu ternyata bukan hanya stereotip orang yang baik, ramah, suka membantu seperti begitu ya, tetapi banyak sekali
flavors-nya juga di sini atau subtipenya. Dimana seperti yang sudah dibahas tadi juga ada ISFJ yang memimpin dan mengatur kelompok. Kemudian ada juga ISFJ yang kreatif dan lebih artistik. Selanjutnya ada ISFJ juga yang lebih stabil dan menjaga tradisi. Dan yang terakhir ada juga ISFJ yang lebih ramah ya dan memahami emosi lebih mendalam lagi. Jadi intinya yang perlu kita ketahui di sini bahwa kepribadian itu bukan hal yang statis ya, tetapi lebih ke dinamis. Dan tentunya dengan ada perubahan yang lebih dinamis ini membuat kita mengetahui bahwa seiring berjalannya waktu kepribadian kita itu bisa berkembang. Misalnya untuk ISFJ ini dari yang normalizing ya, ketika mereka mencapai kedewasaan mereka sadar akan pentingnya extroverted intuition sehingga mereka akan beralih menjadi ISFJ creative atau di sini ISFJ C. Jadi itulah untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.